Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Aku dalam hal ini adalah bertindak sebagai admin Dunia Fana News. Telah sekian tahun berkawan dengan para saudara serumunku, para netizen Malaysia di dalam media sosial YouTube ini. Ada banyak macam tema video telah kubuat untuk mereka. Ada tema agama, kehidupan, politik, makanan, sepak bola, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Namun kali ini aku ingin membahas tema yang agak lain daripada yang lainnya, yaitu tentang berhala diri. Sebagai sesama muslim, aku dan para netizen Malaysia yang mayoritasnya adalah juga muslim tentu dilarang menyembah berhala seperti zaman jahiliyah di Arab sebelum Islam datang. Setelah Islam menang melawan kaum jahiliyah, tentu menyembah berhala adalah suatu larangan keras, sebab itu adalah perbuatan syirik yang dimurkai Allah yang tak akan diampuni dosanya. Apakah lantas di zaman Islam modern yang telah semakin maju ini kita telah terbebas dari penyembahan berhala? Ya, tentu saja kita tak mungkin lagi akan menyembah berhala secara harfiah seperti di zaman jahiliyah. Sebab yang pantas kita sembah dan puja hanya Allah semata. Namun apakah kita sudah lantas terbebas dari penyembahan berhala yang tak nampak di mata secara lahiriah? Jawabannya belum tentu, sebab berhala yang tak kasat mata yang ada dalam diri kita itu secara sadar tak sadar sering kita sembah dan puja, karena begitu cintanya kita pada berhala diri yang jumlahnya tak hanya satu, namun banyak, bahkan sulit kita hitung bila kita ingin menghitungnya. Di antara segitu banyak berhala tak kasat mata namun bisa kita rasakan ada dalam diri kita itu, ada satu berhala besar yang jadi pemimpin para berhala itu, yaitu ego diri kita. Ego diri kita punya banyak sekali pasukan berhala yang jadi pengikutnya, yaitu berupa aneka hawa nafsu yang sering menjadi tuhan-tuhan kecil yang kita puja dan cintai. Karena keinginannya sering kita ikuti dan turuti demi kepuasan mereka yang tak pernah puas. Sehingga kita bisa binasa dalam kesetan karena terpedaya oleh keinginan tuhan-tuhan kecil hawa nafsu yang terus membisiki kita sepanjang waktu. Yang mana bisikan hawa nafsu itu semakin membara dengan kolaborasi bisikan hasutan provokasi jahat setan laknatullah. Apabila kita tak bisa mengendalikan aneka hawa nafsu kita sendiri. Manusia telah dibekali oleh Allah dengan nafsu dan hawa nafsu sebagai ujian keimanan. Namun nafsu itu dalam porsinya yang tepat amat kita perlukan untuk manfaat kehidupan kita. Semisal nafsu makan, minum, marah, seks, yang kesemuanya penting untuk survival atau agar kita mampu bertahan hidup dan melanjutkan keturunan kita. Namun bila nafsu itu lantas berlebihan di luar porsinya, maka itulah yang disebut dengan hawa nafsu, yang artinya mencintai hawa nafsu, yang lantas bisa menjadi budak atau hamba dari tuhan-tuhan hawa nafsu kita sendiri. Di Mekah, meskipun sekarang sudah tidak ada berhala, namun masih nampak ada berhala dalam diri para jamaah haji dan umroh. Ketika mereka pada terlalu bersemangat sibuk mendekatkan diri pada Tuhan Allah. Namun di dalam diri para jamaah itu masih menyimpan berhala ego diri mereka yang mereka puja, sehingga demi berhala ego diri yang dikelilingi oleh berhala-berhala hawa nafsu berupa egoisme, mementingkan diri sendiri, ingin menang sendiri, dan keangkuhan, maka para jamaah itu tak segan untuk saling sikut, saling dorong-mendorong, menyingkirkan jamaah yang lainnya demi untuk berada paling dekat dengan Ka'bah atau ingin menyentuh Hajar Aswad sebagai simbol kedekatan diri mereka dengan Tuhan Allah. Padahal dengan cara yang begitu egois, para jamaah itu telah mendekat kepada tuhan-tuhan hawa nafsu mereka sendiri dan menjauh dari Tuhan Allah. Berhala lain yang sering kita puja dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari ada begitu banyak rupa dan jenisnya, yang bisikannya nyata ada
tapi nampak seperti tiada karena sudah mengendap dalam alam bawah sadar kita menjadi naluri gerak refleks, seolah merepresentasikan atau mewakili diri kita sejati. Itulah yang sering orang bilang sebagai watak atau tabiat kita karena telah mendominasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Berhala dalam diri yang sering kita puja dan turuti kemauannya dan seolah menjadi potret diri itu bisa diantaranya berupa keserakahan, keangkuhan, kemarahan, syahwat, harta, kekayaan, kepandaian, kecerdasan, ilmu, pengetahuan, kecantikan, ketampanan, kerja keras, dan lain sebagainya. Kesemuanya akan merusak dan menghancurkan diri kita sendiri bila tidak kita kenali dan kendalikan dengan baik, karena akan mendekatkan diri kita pada dunia yang penuh tipu daya, lalu ujungnya menjauhkan diri kita pada Tuhan Allah sebagai satu-satunya Tuhan sejati yang patut kita sembah dan puja. Itulah sebabnya orang yang belum sadar dan mengenali terhadap bisikan Tuhan hawa nafsunya dan juga bisikan setan, maka akan sulit sekali mengenali siapa Tuhannya, sebab dirinya akan disibukkan dengan keinginan hawa nafsu duniawinya dan lalai dengan apa yang dikehendaki Allah yang telah diwujudkan dalam ajaran agama Islam berupa bentuk perintah dan larangannya. Semakin mentaati perintah dan larangan Allah, semakin kita akan mengenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah Allah melalui utusan Nabi dan Rasulnya Muhammad SAW, kita diperintahkan untuk menjalani aneka bentuk ibadah seperti sholat wajib 5 waktu, aneka sholat sunnah, puasa wajib dan sunnah, haji, umroh, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah untuk bisa mendapatkan pertolongan Allah, agar kita mampu mengalahkan dan menguasai berhala-berhala hawa nafsu dan hasutan setan. Sebab tanpa pertolongan Allah kita tak akan mampu, sekali lagi saya katakan, kita tidak akan mampu mengalahkan dan menguasai hawa nafsu dan bisikan setan sebagai musuh kita yang nyata dan amat berbahaya, yang bisa menjerumuskan kita ke dalam jurang kesengsaraan di dunia dan akhirat. Demikian sedikit info dari channel Dunia Fana News. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.